Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi baraka alaina wa alaikum bi syahri sa'bana wa ballighna ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah nas'aluhul ghufran wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlakuhul Qur'an. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yanaluna ridwan amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Balawa ana ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para guru-guru kami, para asatid, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM dan juga seluruh pengurus, serta para bapak, hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali bersama-sama hadir dalam kajian rutin kita dengan tema agendanya agenda tawakufat, dan memang bau-baunya udah terasa sih. Bau-baunya bau apa? Hah? Masa sih? Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Mengawali taklim kita seperti biasa, kita bersolawat terlebih dahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Tema kita malam ini dalam rangka menyambut Ramadan adalah menyibukkan diri dengan berbagai ketaatan di bulannya bulan mulia. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya namanya Tajul Arus, beliau menyampaikan malam yulzim nafsahu lazimathu wa malam yutallibha tolabathu falau ja'alta alaihal afqala bito'ah lamma tolabat ka bil maksiyah walamma kanat tataparrogulaha wahal ro'aita solihina wal ibada yataparrohuna bil a'yad man sagola nafsahu bil paroh wal mubahat sugila an qiyamil lail. Kata Syekh Ibnu Athaillah, siapa saja yang tidak memaksa nafsunya, awas, nafsu itu harus dipaksa, nafsu itu harus dilawan. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, siapa saja yang tidak memaksa nafsunya, maka nafsu itu akan menetapinya. Jadi nafsu akan menguasai kita, terus melakukan kemaksiatan. Dan siapa saja yang tidak menuntut nafsunya, maka nafsu itu akan menuntutnya. Jadi nafsu yang nanti akan mengendalikan kita. Lau ja'alta alaikal afqala bito'ah, maka jikalau kamu menjadikan berbagai beban berat atas nafsu dengan melakukan ketaatan, maka pastilah
Nafsu itu tidak akan menuntutmu dengan berbuat kemaksiatan. Kita memaksakan nafsu untuk terus taat, untuk terus memaksakan diri melakukan ketaatan, maka nafsu nggak bakalan pernah menuntut kita berbuat maksiat. Dan pastilah keadaan nafsu itu tidak mempunyai waktu luang untuk berbuat maksiat. Kata Syekh Ibnu Athaillah, dan apakah kamu melihat orang-orang soleh dan para hamba-hamba Allah, mereka merasakan kebahagiaan di hari-hari raya. Siapa saja yang menyibukkan nafsunya dengan kebahagiaan dan berbagai hal yang diperbolehkan, maka ia akan sibuk jauh dari beribadah di malamnya, di malam hari. Karena nyarinya nyari kesenangan, nyarinya nyari kedamaian. Dia nggak membebankan dirinya untuk melakukan berbagai ketaatan. Payuqalu lahu sagolta nafsaka anna pasagolnaka an ibadatina, maka dikatakan kepadanya, kamu telah menyibukkan nafsumu dari kami, maka kami sibukkan dirimu jadi dari beribadah kepada siapa? Beribadah kepada kami. Jadi orang yang menyibukkan diri untuk nafsunya dengan kesenangan, dengan kemudian mencari kebahagiaan, bukan malah mencari ketaatan, maka nanti kelak Allah Subhanahu wa ta'ala sibukkan diri kita dari apa? Jauh dari beribadah kepada Allah. Yang dipikirin cuma sekedar apa? Yang dipikirin cuma sekedar mencari apa? Ketenangan, kebahagiaan yang semu, bukan yang sebenarnya. Padahal rok'atani pijau pilail asqalu alaika min jabali uhudin. 2 rakaat sunnah ketika di tengah malam itu lebih berat bagimu daripada memikul gunung Uhud. 2 rakaat di tengah malam berat bagi kita, berat rasanya dibandingkan gunungnya gunung Uhud. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernah mendengar suatu kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang Badar. Beliau kembali dari perang Badar setelah mengalahkan kaum musyrik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, roja'na min jihatil asgori ila jihatil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Itu Nabi menyampaikan demikian hampir mau mendekati bulan Ramadan, Pak. Kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Dan Nabi sampaikan perkataan itu menjelang datangnya bulan suci, menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Jadi berarti ketika di Ramadan kita akan berperang, Pak. Berperang apa? Di Ramadan kita akan berperangnya adalah berperang hawa nafsu. Makanya
Tadi kata Syekh Ibnu Athaillah, siapa yang tidak menuntut nafsunya, memaksakan nafsunya untuk membiasakan melakukan ketaatan, maka nafsu akan mengendalikan kita. Ajang untuk kita dapat mengendalikan diri itu adalah Ramadan. Sudah jelas-jelas bicara tentang nafsu syahwat diredamnya ketika berpuasa. Jelas ketika kemudian nafsu dunia, kurang makan, kurang minum, ditekan sedemikian rupa, dituntut untuk melakukan ibadah. Makanya Ramadan ini ajang yang tepat orang untuk senantiasa menundukkan musuh yang sebenarnya yang disebut dengan nafsu. Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia di dalam Islam. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan umat Islam untuk berpuasa sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kewajiban puasa Ramadan itu oleh Allah ditetapkan jelas, bukan berdasarkan hadis, tapi firman Allah di dalam Al-Quran, suratnya Al-Baqarah 183. Ini bukan cuma sekedar perintah Nabi, tapi jelas-jelas perintahnya di dalam Al-Quran. Ramadan sebagai bulan mulia, tapi maaf, bicaranya yang mulia jangan cuma Ramadan, karena seluruh waktu oleh Allah disiapkan untuk kita. Maka sejatinya orang di Ramadan itu bukan cuma sekedar menjadikannya sebagai bulan mulia, tetapi bagaimana kita pun dirubah lewat Ramadan menjadi orang. Kita lewat Ramadan dirubah menjadi orangnya orang mulia. Makanya Ramadan bulannya bulan pendidikan ruhani. Ramadan bulan pengendalian diri. Serta Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan dan jelas ketakwaan. La'allakum tattaqun. Intinya Ramadan ini timingnya tepat. Pak, saya bilang bahwa kita ini tidak memiliki tempat-tempat mustajab seperti halnya dua tanah haramain. Tanah haram Mekah dan Madinah, yakni haramain, jelas-jelas dimanapun ternyata tempatnya, tempat mustajabnya banyak. Bapak mau datang ke Mekah, tempat mustajab banyak. Mau datang ke Madinah, tempat mustajab juga banyak. Kita mah yang nggak punya itu tempat mustajab, makom ijabah tuh nggak ada. Bapak mau nyari makom ijabah di mana? Pangimbaran katanya, belum tentu. Di Pangimbaran belum tentu. Pojok kanan katanya, pojok kiri belum tentu. Di kita itu makomnya makom ijabah kagak nemu. Yang ada kita cuma apa, Pak? Yang ada kita itu cuma saatul ijabah. Yang ada adalah saatul ijabah, waktu-waktu mustajab. Makanya Ramadan adalah waktu mustajab yang Allah siapkan bagi umat Islam, di mana Ramadan sesuai dengan namanya. Apa namanya? Udah jelas, yang namanya Ramadan hitungannya adalah bulannya bulan ke-9. Iya kata? Bulan ke-9 itu apa? Ramadan. Udah nggak ada angka yang paling tinggi, udah cuma 9 doang.
10 mah kagak ada, 11 juga kagak ada. Yang ada itu cuma udah paling tinggi nilainya 9, Pak. Bapak mau kayak gimana pun paling tinggi nilai itu ya 9. Angka ya paling tinggi 9. Dalam kamus bahasa Arab, Ramadan itu artinya adalah membakar. Ramadan itu artinya adalah membakar. Jadi Ramadan bulannya bulan pembakaran. Apa bulan pembakaran? Bulan pembakaran di mana dosa-dosa orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebur, dibakar. Makanya istimewanya Ramadan tuh di situ. Sampai kemarin kita cerita Musa aja ternyata minta pengen jadi umatnya Muhammad. Saking siriknya Musa, kata Musa, ini wajadtu fil alwah. Dia berdialog dengan Tuhan, dia berdialog dengan Allah. Ya Rabbi, ini wajadtu fil alwah kaumun yasumuna Ramadan. Duhai Tuhan, aku menemukan sebuah catatan dari lembaran Taurat di mana ada sekelompok kaum yasumuna Ramadan, mereka puasa di bulannya di bulan Ramadan. Mereka puasa di bulannya di bulan Ramadan. Kemudian engkau ampuni seluruh dosa umat itu, sehingga 1 tahun ke belakang dosanya semua lebur. Kata Musa bilang, faj'alhum min ummati, jadikan mereka semua umatku. Kata siapa? Kata Musa, jadikan mereka semua umatku. Apa kata Allah? Maaf Sa, itu bukan umat kamu, walakin ummatu Muhammad. Itu adalah umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Maka kata Musa, ketika itu bukan umatnya Muhammad, tapi Musa pengen dapatnya kemuliaannya, kemuliaan Ramadan. Apa kata Musa? Ya Allah, faj'alni min ummati Muhammad, jadikan aku dari umatnya. Tuh, liatin, Nabi Musa aja pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita yang sudah menjadi umatnya Muhammad diberikan kesempatan Ramadan sampai kebuang sia-sia tanpa bernilainya, bernilai investasi pahala, investasi amal, ya rugi Pak. Jangan cuma sekedar Ramadannya yang mulia, tetapi bagaimana kita juga terbawa apa Pak? Bagaimana kita terbawa mulia. Maka ada istilah, maaf, Nabi yang mulia itu Nabi kita Muhammad. Itu Nabi yang menjadi Sayyidul Awalin wal Akhirin, pemimpinnya manusia, mau generasi awal mau generasi akhir. Nabi kita Muhammad ketika saat Isra Mi'raj, beliau yang menjadi imam di Masjidil Aqsa untuk para nabi yang sudah tidak ada. Mereka semua ruhnya berkumpul di mana? Berkumpul di Masjidil Aqsa. Itu nabi yang terbaik. Umatnya umat yang terbaik. Bahkan bulannya diberikan bulan yang terbaik. Bahkan kemudian kitab sucinya, kitab suci yang terbaik. Tuh, nabi yang terbaik, kemudian umat yang terbaik, bulan terbaik Ramadan, kemudian apalagi ditambah mukjizatnya adalah kitab suci yang terbaik. Tuh, umat Islam, bagaimana kita tidak bangga? Belum lagi kemuliaan Ramadan yang lainnya. Mana kemuliaan Ramadan yang lainnya? Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan. Kemudian bulan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya.
Bahkan nomor keempat, bulan yang dimana setan-setan dibelenggu. Tuh Pak, seharusnya ketika di bulan Ramadan kita ringan melakukan ibadah tuh. Kenapa sebabnya Pak? Wong setannya aja dibelenggu coba. Jangan ganggu katanya umat Muhammad lagi ibadah ini. Jangan ganggu umatnya Muhammad. Ini pada mau ibadah, mau membakar dosa-dosanya. Kalaupun memang mau ganggu, mah nanti aja gitu, nanti selesai Ramadan baru ganggu, nggak apa-apa deh. Tapi kalau di Ramadan jangan, setan aja sampai dibelenggu. Makanya kalau toh memang boleh dikatakan mau puas-puasin, udah dari sekarang puas-puasin. Terserah mau pakai sop mangga, mau nasi kebuli juga kagak ngapa-ngapa, terserah. Mau pakai sate juga kagak ngapa-ngapa, kita mah ngikut aja. Cuma yang jelas kan intinya agendanya makan-makan. Masa penutupan kagak ada makan-makan? Dari mana ceritanya? Gitu. Ngaji dibuka kagak ada makan-makan, udah ditutup kagak ada apa juga. Nah itu satu tradisi yang kurang bagus itu. Gitu. Itu makanya apa-apa juga ada etikanya. Dibuka ya harus makan-makan, ditutup juga. Ini udah kayak ikan mujair, air putih lagi, air putih lagi. Nah ikan mujair aja butuh pelet. Makanya kan kita nyiapin nih persiapan supaya nanti udah kagak nanyain sop-sop lagi gitu. Akhirnya akhir pengajian kita bantai. Biar nanti udah aman. Udah jangan kebayang-bayang mulu. Ini kayaknya mau Ramadan sate belum, mau Ramadan sop belum. Nah jangan kebayang-bayang mulu dari mulai sekarang itu. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya ketika masuk Ramadan itu orang harus cukup edukasinya, harus cukup persiapan untuk keilmuannya. Kenapa kesiapan ilmu mesti kita siapin? Sama kayak halnya haji tahun 2026. Haji 2026 sekarang manasiknya tuh Masya Allah. Oh komplit bener. Ada manasik di KBIH, iya. Ada manasiknya, manasik per kecamatan, iya. Ada sampai manasik nasional. Kemarin boleh dikatakan di mana? Kemarin kalau tidak salah harinya hari Rabu tuh. Manasik nasional. Dari mana? Ada yang daring, ada yang live, kemudian ada juga yang offline juga. Di semua berbagai daerah, semuanya Pak. Itu dalam rangka mensukseskan haji 2026. Sampai sekarang kecamatan kita belum kelar Pak. Besok terakhir nih. Di kecamatan harinya hari yang keempat besok. Hari Minggu di Alpalah, Nurul Palah, Jatirangga, tuan rumah. Itu sudah 4 kali sama besok nih. Kenapa? Targetnya adalah bagaimana hajian yang kita nunggunya boleh dikatakan cukup lama. Ada yang 13 tahun, ada yang 14 tahun. Jangan sampai hajian gagal 2026, daftar lagi, harus ulang 18 tahun kemudian. 18 tahun kemudian umur kita kayak gimana? Tuh, ini ada kabar bahwasannya bukan 18 tahun. Kalau putarannya normal boleh dikatakan 2 tahun, 3 tahun kemudian sama rata semua daerah 26 tahun Pak, sekian bulan. Bayangin coba. Yang belum daftar dari sekarang itu. Yang belum daftar dari sekarang pengen ngalamin haji, belum daftar dari sekarang. Masya Allah. Umur sekarang udah 45 tahun. Lah kira-kira berangkatnya kapan? Makanya perencanaan haji itu harus jauh-jauh hari. Urusan berangkat gimana nanti, yang penting kita berupaya dari sekarang. Tuh begitu. Jangan nungguin duit gede, kagak laku duit gede. Nungguin duit gede katanya nanti ya. Gitu. Kita mah emples aja sekalian. Jangan ngimpi dulu. Gitu. Lagian ngejual sawah yang mana?
Ngejual kebun yang mana? Kita kan kagak punya sawah, kagak punya kebun. Kecuali kalau warisannya hektaran kali, nungguin emples. Yang penting kita niatannya dari sekarang, Mbak. Kita rencanakan dari sekarang. Itu penting. Keilmuan itu penting menentukan bagaimana sah atau tidaknya pelaksanaan puasanya puasa Ramadan. Pelaksanaan ibadah haji pun begitu. Sah atau tidaknya. Makanya bahasan kita malam ini akan kita bahas tentang masalah rukun. Kemudian juga syarat-syarat puasa. Dan kemudian juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hitung-hitung abang puasanya tiap tahun juga. Tiap tahun kita puasa, membahas ini lagi, bahas ini lagi. Ya kagak ngapa-ngapa. Yang namanya ilmu. Tahu sendiri, Pak. Umur kita udah kagak muda lagi kan. Tahun kemarin bahas puasa, emang inget? Ya kagak. Sekarang kita bahas lagi, kagak masalah. Jangan ngebayang mas sop mulu, gampang sop belakangan. Selesai ngaji juga kelar. Ini romannya ke situ lagi. Rukun daripada puasa Ramadan. Ini kita harus pahami benar. Rukunnya itu cuma ada 2, Pak. Dalam Ramadan itu beda sama pelaksanaan ibadah yang lain. Sholat rukunnya aja 18, ada yang bilang 18, ada yang bilang 17, paling sedikit 13, 14. Itu rukun sholat. Hajian rukunnya ada berapa? Rukun haji ada 6, rukun umroh ada 5, gitu kan? Itu banyak rukunnya. Puasa mah gampang banget. Rukun puasa cuma ada 2. Satu apa? Niat. Satu urusan puasa mah niat. Dan niat ini harus tabyitun niat. Tabyitun niat harus niatnya niat waktu malam. Lah, kalau niat waktu malam ba'da tarawih bisa? Ya bisa. Ba'da tarawih kita niat boleh. Nah, sebelum subuh apalagi? Sebelum subuh kita bisa juga. Ini yang repot, maka gak ikut taraweh. Kemudian maaf itu ketiduran bablas sampai sahur juga kagak ngikut sahur. Udah masuk waktunya waktu subuh. Ayo gimana? Orang yang kagak niat kayak begitu, seharian dia kagak boleh apa? Kagak boleh makan dan minum, tapi kagak dihitung puasa. Kelanti atuh. Kagak makan, kagak minum, tapi dihitungnya kagak puasa. Tetap harus dikodok tuh. Kagak sah puasanya kagak sah, tapi wajibnya wajib imsak, wajib menahan diri. Puasa mah puasa, kagak makan, kagak minum, tapi kagak dihitung. Yang nomor kedua, apa rukunnya? Yang nomor kedua adalah rukunnya al-imsak anil muftir. Menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan. Dari mulai terbitnya fajar sampai kemudian terbenam mata. Berapa jam kira-kira puasa kita? Berapa? 12 jam. 12. 14 jam. Kalau intermittent biasanya katanya 18 jam ya. Intermittent berapa jam? 12 jam. Masa sih Waji? 60 tahun 12. Oh gitu. Berarti lebih sehat daripada apa dong? Lebih sehat dari intermittent kita. Ini kan rata-rata orang sekarang zaman intermittent mulu. Itu puasa benar-benar menjamin orang itu sehat. Jelas janji Allah, janji Rasul, sumutasihu, ketika puasa menjamin sehat tuh jelas. Perintahnya perintah agama, sabdanya sabda Rasul, kemudian juga perintah Allah dalam Al-Quran.
Makanya puasa udah dijamin, ya dijamin pasti sehat. Al-imsak anil muftir. Makanya biasanya kadang-kadang menjelang 10 menit, menjelang 10 menit masuk waktu subuh, biasanya rata-rata orang pada teriak di masjid, al-imsak, al-imsak, imsak, imsak. Maksudnya apa coba? Imsak itu maksudnya tahan, tahan. Ntar ngeterjemahin aja apa? Jangan imsak, tahan, tahan. Udah jangan minum, jangan makan. Dia orang kagak ngerti, suruh imsak. Masih 10 menit. Sebatang lagi juga kebagian. Lah kan itu cuma ngingetin orang yang rokok doang sih emang ya. Lah orang yang makan mah kagak ada istilah tanggung, Pak. Yang makan mah kelar. Itu urusan makan, tapi yang tanggung apa coba? Rokok sama kopi ya. Itu. Katanya mau nyari sehat. Udah mau nyari sehat, yang masuk duluan kopi. Urusan makan kita maaf Pak, sampai jam tarawih juga kita tahan. Tapi urusan rokok kagak tahan, Pak. Dalil itu. Urusan rokok seharian kagak tahan. Itu kan cuma kita yang ngomong kayak begitu. Kalau orang mau nyari sehat, udah selama Ramadan berhenti ngopi deh. Selama Ramadan berhenti ngerokok dulu, berhenti ngopi dulu. Bisa? Bisa? Ya terserah apa lah. Kita menyaranin doang. Kita menyaranin doang. Wah, kagak bisa berhenti. Alah, bohong. Kita makan aja bisa kita tahan. Apalagi cuma sekedar udut doang, asap doang. Dibang asap dikeluarin, masukin. Kan gampang itu. Urusan nahan tuh begitu. Al-imsak anil muftir. Nahannya nahan dari yang membatalkan. Itu rukun puasa cuma 2 doang selesai itu. Bahkan ada satu tambahnya dalam kitab yang lain, apa? As-shaim, orang yang berpuasa. Ya sama aja, orang berpuasa dia juga. Niat sama al-imsak anil muftir itu rukun daripada puasa. Terus puasa juga ada yang namanya syarat wajib puasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Berapa syaratnya syarat wajib puasa? Ada 5. Islam, baligh, berakal, itokoh alias mampu, dan nomor kelima tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Cukup Islam, baligh, berakal, itokoh, mampu, nomor kemudian apa? 5. Dia tidak dalam keadaan haid ataupun awas nih, dalam keadaan haid, suci dari haid, suci daripada. Lah kalau suci dari junub, suci dari junub disaratin nggak ada syarat. Jadi walaupun bapak masih junub, kira-kira boleh puasa? Ya boleh lah, alhamdulillah. Gitu ngomongnya. Jadi kita juga enak ini ngomongin junub. Jadi ngomongin junub ini. Maafin ya. Iya. Jadi urusan junub tidak disyaratkan untuk suci, Pak. Jadi andai kata pun maaf kita kagak keburu mandi dikarenakan waktunya waktu mepet. Paling kalau untuk makan doang mah bisa. Dalam keadaan junub boleh makan, sebetulnya makruh. Kalau pengen hilang kemakruhan, wudhu dulu sebelum makan. Terus mandinya kapan? Mandinya nanti aja lah. Setelah apa? Setelah beres untuk sahur, datang waktu subuh, mandi aja deh. Boleh. Sebab dalam soal puasa tidak disyaratkan harus suci dari junub. Itu syaratnya syarat wajib. Nah terus kalau syarat sah ada berapa?
Syarat sah itu Islam, berakal, suci daripada haid dan nifas. Nomor keempat, dilakukan pada waktunya. Ya iyalah, masa puasa Ramadan di bulannya di bulan Syawal gitu. Ya pada waktunya lah, di luar waktunya mana namanya kodok. Nomor kelima, niat pada waktu malam hari. Tuh, niat pada waktu malam hari itu bagian daripada syarat sah berpuasa. Jadi kalau niatnya salah, niatnya tidak tepat, maaf, niatnya duhur. Kan kalau puasa sunat sebelum apa Pak? Sebelum datang waktu duhur kan masih boleh kita apa? Masih boleh kita niat. Tapi puasa Ramadan nggak bisa, harus tabiitun niat. Orang yang meniatkan dirinya untuk berpuasa di waktu malam hari, entah ba'da sholat tarawih kah atau sebelum datang subuh kah, dianggap sah. Terus pembatalan puasa yang mana? Pembatalan puasa ada 7. 1, jelas makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa, insya Allah itu makanan dari surga. Awas nih, kalau lupa itu makanan dari. Makanya kalau bini lagi lupa, kita lagi lupa, bilang sama bini, jangan diingetin dulu. Itu cuma kadang-kadang kita lagi makan baru juga sesuap, puasa atau kagak jadi. Itu orang udah kelar sepiring baru ingetin. Itu ini baru magel di tenggorokan diingetin, ya susah ngeluarinnya, bisa jadi batal. Makanya kasih tahu sama istri ya, tolong nanti kalau misalkan kita lupa nih makan siang hari, tolong masing-masing harus tahu cara ngingetinnya. Udah kelar makan, udah kelar minum, ingetin. Kenapa? Tidak boleh menolak hidangan surga. Itu aja dalilnya. Paling enak itu hidangannya, hidangan surga. Nomor kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh dengan sengaja. Awas, kebiasaan ngupil, kebiasaan korek kuping. Awas nih, kebiasaannya kebiasaan suka BAB. Awas, potensi batal ada. Kadang-kadang orang ngeden, ngelepas ngedennya, nya masuk lagi ke dalam, Mbak. Hati-hati nih, jangan sampai masuk sesuatu kepada rongga-rongga yang lubang-lubang yang tembus dalam apa? Dalam organ tubuh kita. Muntah yang disengaja, haid atau nifas. Orang yang lagi puasa tiba-tiba datang haid, tiba-tiba datang nifas, berarti puasanya apa? Puasanya batal. Atau ketika maaf orang lagi puasa tiba-tiba gila, berarti puasanya batal. Atau ketika sedang puasa orang murtad. Memang ada. Jangankan lagi puasa, orang yang pulang haji murtad aja banyak. Gitu. Pulang haji murtad banyak, haji murtad itu namanya. Gitu. Ini ketika berpuasa murtad bisa terjadi. Dan 7, maaf, ini yang paling wanti-wanti, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Makanya ada 5 hari lagi nih. Ini puas-puasin aja 5 hari sok. Udah, terserah deh, puas-puasin. Yang punya bini. Jadi malu lagi aja kita. Gitu. Pokoknya begitu. Puas-puasin tuh yang punya bini. Mumpung 5 hari lagi dari sekarang. Besok udah kagak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Bilangin, mau khusyuk ibadah. Ngomongnya sih begitu. Entar mah tetap aja datang Ramadan jatahnya beda. Kemarin kan udah sekalian menjelang Ramadan. Lain. Itu kan untuk ngantisipasi siang. Kalau malam lain lagi, garapan beda. Intinya kayak begitu. Setelah sudah tahu ilmunya, kesiapan kita masuk bulan Ramadan, yuk tekan nafsu kita, tekan emosi kita, sampai dikatakan kata Syekh Ibnu Athaillah, musuh yang sebenarnya ada pada diri kita, lau ja'alta alaihal afqal, ketika engkau memberatkan nafsumu, menuntut nafsu untuk taat, lama tolabat kabil maksiat,
walamma kana tataparrogulaha. Pak, ketika nafsu kita tuntut, maka dia tidak akan bisa menuntut kita untuk melakukan maksiat. Makanya ada teori apa coba? Ketika tua, ketika umur sudah tidak lagi muda, olahraga yang paling bagus apa coba? Jawabnya adalah ngangkat beban. Kenapa? Olahraga yang paling bagus itu adalah usianya usia 40 tahun ke atas, ngangkat beban. Lari-larian mah biasa jantung katanya. Paling juga jalan-jalan kaki lah pelan-pelan. Udah main bola seusia kayak begini mah jangan. Itu romannya main bola aja cukup kita mah. Itu bolanya yang 2 aja. Itu. Bolanya yang 1 diperebut ngapain ribet itu. Nah ini olahraga yang paling bagus itu apa coba? Ngangkat beban. Kenapa sebabnya? Usia kita, umur makin bertambah, usia makin tua, maaf, yang namanya urat makin apa Pak? Makin mengecil. Urat tuh makin mengecil. Ketika urat makin mengecil berarti tenaga juga semakin kurang. Makanya latihan yang paling bagus nggak ada lain, angkat beban. Biasakan otot itu kemudian apa? Dengan beban. Kenapa? Ketika dia terbiasa dengan beban, maka niscaya otot akan stabil. Di sini pun sama konsepnya nafsu. Biasakan untuk dibebani ibadah, tekan dia, paksa dia. Kenapa? Dia tidak akan menuntut kita melakukan maksiat. Karena kita sudah tekan untuk melakukan ibadah. Paham Pak? Makanya mudah-mudahan insya Allah masuk Ramadan kita siap untuk menjadikan malam-malam Ramadan bernilai ibadah, siangnya Ramadan bernilai ibadah, Ramadan menjadi kemuliaan untuk kita sekalian. Dikarenakan yang ditunggu-tunggu sudah nyampe, sepertinya itu saja yang dapat disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin jamaah sekalian. Atas nama pengajar di majelis ini, mungkin mewakili guru-guru yang lain, saya sampaikan mohon maaf lahir batin, barangkali banyak salah, banyak hilaf dalam penyampaian ataupun dalam materi-materi yang disampaikan rutin di setiap malamnya malam Sabtu ataupun malamnya malam Ahad. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan semuanya bisa saling memaafkan, kita bisa saling meridhoi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.